Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1, Surah An-Najm ayat 13 hingga 18, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan arti dari Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Tak kala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di suatu tempat yang bernama Al-Hijr. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril sedang mengajak Nabi ke sumur Zamzam yang terletak tak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu, ketika beliau masih berusia 4 tahun, malaikat Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkanlah dirimu, keluarlah, aku akan mensucikan hati dan jiwamu. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa sudah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tali bekangnya. Hewan bernama burung tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan burung sejauh kedua mata memandang. Wahai burung, sebaik-baiknya orang yang menunggangimu ialah Muhammad. Engkau sungguh beruntung kali ini. Nabi Muhammad duduk di punggung burung. Melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut Isra, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Burung melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menempatkan burung di sebuah besi. Dan berjalan di masjid. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Setelah sholat, malaikat Jibril membawa 2 minuman ke hadapan Nabi Muhammad. Gelas pertama berisi khamr, yang satunya berisi susu. Wahai Muhammad, inilah salah satu di antara 2 minuman ini. Ternyata
Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Wahai Muhammad, engkau telah memilih sesuai fitrah. Setelah itu, malaikat Jibril mengantarkan Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba. Telah tiba di depan pintu langit pertama atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu, bukalah pintunya. Jibril, sama Muhammad. Cukup. Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan ruh-ruh manusia di samping kanan dan kiri. Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika melihat ke arah kiri, laki-laki itu tampak bersedih. Dan Nabi Muhammad pun bertanya, Yang adalah Muhammad, dia adalah Adam, manusia sekaligus pria pertama di bumi. Ucapkan salam kepadanya. Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad langsung mengenali beliau dan menyapanya dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai orang yang soleh. Malaikat Jibril juga menjelaskan penampakan ruh-ruh yang ada di sekitar Nabi Adam pada Nabi Muhammad. Para ruh di sebelah kanan beliau adalah ruh para syuhada, sedangkan para ruh di sebelah kiri beliau adalah ruh orang sengsara. Selain itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan azab bagi orang-orang yang gemar memakan harta anak yatim. Selanjutnya, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit kedua. Jibril pun bertemu dengan malaikat penjaga pintu langit dunia. Pembicaraan mereka pun sama seperti sebelumnya. Sungguh, kamu terbaik telah datang. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Jibril mengingatkan kembali Nabi Muhammad untuk menyapa Nabi Yahya dan Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Jibril pun mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketiga. Di sana mereka bertemu dengan laki-laki yang sangat indah parasnya. Wahai Muhammad, dia adalah Yusuf. Sapalah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wahai Nabi Lalu mereka naik ke langit keempat dan mereka bertemu dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris telah mendengar tentang Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Selamat datang saudaraku. Semoga engkau selalu dilimpahkan kesehatan untuk berdakwah kepada umatmu. Selanjutnya, Nabi Muhammad dan Jibril melanjutkan perjalanannya menuju langit ke-6. Di sana, Nabi Muhammad melihat Nabi Harun dan menyapanya. Nabi Harun ketika sampai di langit ke-6, Nabi Muhammad melihat sosok Nabi Musa. Cik. Nabi Musa membalas salam dan mengakui kenabian beliau. Namun, tiba-tiba Nabi Musa menangis. Jibril yang penasaran bertanyalah dia. Wahai Musa, mengapa engkau menangis? Aku menangis lalu Setelah berkali-kali dengan Nabi Musa, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ke-7. Saat sampai, mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim. Wahai cucuku yang soleh, senang berjumpa denganmu. Wahai Muhammad, sampaikanlah salamku untukmu. Katakanlah bahwa surga itu nyata dan memanjakan mata dari lidah mereka. Di langit ke-7 Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Beliau masuk ke dalamnya dan tidak berhenti bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai berkeliling surga, tibalah saatnya Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Pada momentum ini, Jibril menampakkan wujud aslinya sebagai malaikat. Wahai Muhammad, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan Sang Penciptamu. Namun aku tidak bisa mengantarmu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 13 dan 18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu pada rupa yang asli. Pada waktu yang lain, yaitu Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal Muhammad. Melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang menakjubkan. Penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang Tuhan itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kuasaan Tuhannya yang paling besar. Tiba-tiba Nabi Muhammad dinaikkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang jauh. Namun Muhammad tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala
mewajibkan umatnya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima tugas yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau turun di langit ke-6. Beliau berjumpa dengan Nabi Musa dan mereka saling berbincang. Sesungguhnya Allah telah menugaskan aku untuk sholat 50 kali dalam sehari. Kembalilah kepada Allah. Aku yakin Allah akan datang pada ini. Sedangkan Nabi Muhammad mulai berpikir akan hal ini. Nabi Muhammad juga meminta saran kepada Jibril. Jibril pun menyetujui apapun yang disetujui Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad kembali naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta keringanan untuk umatnya. Maka Allah meringankannya menjadi 10 kali waktu sholat. Ketika Nabi Muhammad kembali ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa, mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, Nabi Musa pun menyuruh Nabi Muhammad untuk meminta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah kepada Allah. Aku yakin Allah tidak akan sanggup menjalankannya. Akhirnya Nabi Muhammad kembali naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta keringanan untuk umatnya. Maka Allah meringankannya menjadi 5 waktu. Nabi Muhammad kembali ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyarankan beliau untuk meminta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Wahai Nabi Musa, aku telah malu kepada Rohku. Aku rela dengan keputusan ini. setelah Nabi Muhammad berkata, Nabi Muhammad berpamitan kepada Nabi Musa. Nabi Muhammad pun meneruskan perjalanan. Ketika itu terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, kamu telah menyetujui padaku dan aku telah memberikan keringanan untuk para umatku. Nilai sholat 5 waktu samanya dengan nilai sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka dengan ibadah sholat. Karena itu, untuk mengingatkan hambanya terus ingat kepadanya. Peristiwa Isra Mi'raj pun usai. Setelah itu, Nabi Muhammad naik ke Gunung Kuno dan kembali ke Mekah. Dan tiba di sana sebelum pagi hari. Demikianlah akhir kisah dari peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Ayo semuanya, Rohis naik semuanya.